Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul dalam suasana yang sangat menggembirakan ini. Selawat beriring salam, marilah sama-sama kita sanjungkan kepangkuan junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati ibu-ibu guru sekalian yang sudah hadir mengikuti acara materi tentang penyampaian budaya positif di sekolah pada hari yang berbahagia ini. Perkenalkan, saya Ibu Yarniati SPD SD selaku moderator pada acara yang cukup hikmat ini. Kemudian baiklah, sebagai pembuka acara kita, marilah kita membacakan Ummul Quran. Al-Fatihah. Baiklah, untuk menghemat waktu kita masuki acara selanjutnya, yaitu kita dengarkan penyampaian materi tentang budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak angkatan 7, yaitu Ibu Fitri Yani SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan guna melaksanakan sosialisasi tentang budaya positif di sekolah. Salawat beriring salam, marilah samakan sosialisasi tentang budaya positif di sekolah. Salawat beriring salam, marilah sama-sama kita sanjungkan kepangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Garut, yang saya hormati ibu-ibu yang sudah bersedia hadir pada hari ini untuk mengikuti sosialisasi tentang budaya positif. Pemahaman tentang budaya positif yang kami pelajari pada pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pidie. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan kepala sekolah serta partisipasi Bapak Ibu guru yang ada di SD Negeri 2 Garut ini. Baiklah, sebelumnya untuk perkenalkan diri mungkin sudah kenal semua. Nama saya Fitri Yani. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pidie, yaitu dari SD Negeri 2 Garut. Mudah-mudahan ibu-ibu yang lainnya nanti dapat ikut dan lulus seleksi calon guru penggerak di angkatan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini kami ada tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Dan hari ini kegiatan tersebut baru sempat kami laksanakan. Nah, baiklah, langsung saja kita dengarkan tentang budaya positif, yaitu aksi nyata 1.4.
disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, konsep utama dalam modul budaya positif ini yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam posisi kontrol restitusi, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma belajar. Nah, pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, pembelajaran paradigma baru memastikan praktik belajar yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Nah, kemudian disiplin positif. Disiplin positif ini yaitu teori kontrol dari Dr. William Lester. Nah, teori beliau yaitu ilusi guru mengontrol murid, yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah pada penguatan karakter. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu adalah disiplin positif. Nah, kemudian disiplin positif. Disiplin positif ini yaitu teori kontrol dari Dr. William Lester. Nah, teori beliau yaitu ilusi guru mengontrol murid, yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah pada penguatan karakter. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu adalah disiplin positif. Nah, kemudian disiplin positif, yang pengertiannya apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, cara penerapannya melalui disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri atas nilai-nilai kebajikan yang ada sehingga membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi dari dalam diri bukan dari luar, bukan atas paksaan, pujian atau hukuman. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 3 motivasinya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain yaitu institusi. Nah, itu termasuk dalam eksternal. Yang ketiga untuk menghargai diri. Nah, itu masuk ke dalam internal, di dalam diri. Kemudian hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan ini cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan merugikan ketetapan, penghargaan menurunkan kualitas, dan penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Dan satu lagi, motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Restitusi atau pendekatan untuk menciptakan disiplin positif ini mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri restitusi itu antara lain, restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi memuaskan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Dan yang ke-10, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini ada perbedaan dalam penerapan disiplin. Di sini ada contoh siswa yang sering datang terlambat ke sekolah. Yang pertama, hukuman menyuruh siswa mengutip sampah. Itu pernah juga kita lakukan, memberikan hukuman siapa yang terlambat, kita menyuruhnya untuk mengutip sampah. Kemudian hukuman apa lagi? Hukuman guru marah dan siswa menjadi takut. Jika ada siswa yang terlambat, ada sebagian guru yang marah, bukan menanyakan kenapa alasannya terlambat. Kemudian konsekuensinya menyuruh menambah jam pelajaran siswa sesuai keterlambatannya, menambahkan jam pelajaran untuk dia karena dia sudah terlambat. Kemudian guru tegas dan siswa menaati peraturan sudah terlambat. Kemudian guru tegas dan siswa menaati peraturan. Yang restitusi menanyakan keyakinan kelas dan yang diyakininya serta membantu mencari solusi dari permasalahannya. Guru terbuka dan siswa menghargai dirinya dan orang lain. Itu dari restitusi. Kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan sekolah atau kelas saja? Jawablah pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan buah atau bermotor? Karena untuk menjaga keselamatan kita. Iya, untuk menjaga keselamatan kita. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk menjaga kesehatan. Ya, untuk menjaga kesehatan. Pernapasan virus-virus yang masuk di tubuh kita. Ya, begitu juga dengan keyakinan kelas. Di sini ada kesepakatan kelas. Masuk jam berapa? Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, berupa pernyataan universal. Tidak terlalu banyak sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Kemudian meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, itu bisa berubah.
Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada contohnya ada Ibu Ambar, guru wali kelas 2A, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya, Doni, kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Mungkin Doni lapar. Doni tidak membawa Tidak bawa bekal dia. Doni Bekal dia sendiri. sendiri, makanya diminta pada temannya. Itu alasan Doni ya, karena tidak membawa bekal sendiri. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kasih sayang, kekuasaan, kesenangan, bertahan hidup, dan kebebasan. Nah, kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa terima, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, kebutuhan ini, apakah Anda telah bisa memenuhi kebutuhan dasar Anda sesuai dengan tingkatan yang Anda butuhkan? Apa kita sudah bisa memenuhi kebutuhan dasar tersebut? Kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, kesenangan? Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian apa yang Anda rasakan bila kebutuhan Anda tidak terpenuhi? Sedikit kecewa. Kemudian pernahkah Anda berusaha memenuhi kebutuhan dasar Anda dengan cara yang negatif? Tidak, kita harus budaya positif. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai teman, yang ketiga pemantau, yang keempat manajer, dan yang kelima pembuat merasa bersalah. Nah, di sini bisa kita lihat kita nanti termasuk ke dalam posisi kontrol yang mana? Teman atau ini pertama posisi penghukum. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Tampilkan kira-kira kita berada di posisi kontrol yang mana? Manajer. Sebelumnya sebagai apa dan sebagai Film goyang, Beb. Jadi setelah kita ketahui bahwa ada 5 posisi kontrol.
Jadi untuk selanjutnya posisi kontrol yang mana yang akan kita lakukan? Posisi manajer, ya, posisi manajer nantinya akan kita terapkan di sekolah kita, yaitu tentang budaya positif. Dalam penerapan disiplin positif, baiknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Guru harus mampu merefleksi pada posisi kontrolnya pada saat bagaimana perjalannya menjadi seorang among yang menuntun muridnya untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Jadi dari penyampaian materi saya tentang budaya positif, mungkin ada hal-hal yang belum dimengerti atau yang ingin ditanyakan. Sudah dimengerti. Jadi saya berharap untuk kedepannya di sekolah kita sudah bisa kita lakukan dengan menerapkan budaya positif dan sebagai yaitu untuk mencapai kurikulum Merdeka Belajar IKM dan menerapkannya di dalam kegiatan kita sehari-hari menurut pemahaman Ki Hajar Dewantara dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi untuk hari ini hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mungkin ada kata-kata saya yang tidak berkenan, saya minta maaf. Mudah-mudahan apa yang telah saya berikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian materi tentang pemahaman budaya positif di sekolah yang sudah disampaikan oleh Ibu Fitrieni. Mudah-mudahan kita sebagai guru mulai detik ini marilah kita menjadikan diri kita sebagai manajer bagi siswa-siswi kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Fitrieni bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator mohon undur diri dari acara ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia SPD. Saya adalah teman sejawat dari Ibu Fitrieni SPD yang sedang mengikuti calon guru penggerak angkatan 7. Menurut saya, apa yang telah dipaparkan oleh beliau tentang budaya positif itu sangat bagus bila diterapkan di sekolah ini, terutama mengenai disiplin positif untuk siswa. Karena masih banyak siswa di sekolah ini yang mereka itu disiplin, tetapi disiplinnya itu karena faktor dari luar, bukan karena dari diri sendiri. Dan dari sini juga untuk kami sebagai guru sangat baik. Karena kita jadi tahu bagaimana kita contohkan diri kita kepada siswa. Apa kita sebagai pemberi hukuman atau sebagai pemantau, bahkan sebagai manajer. Kemudian, bagaimana cara kita menanamkan perilaku disiplin, instruksi di dalam diri siswa dan juga diri kita sendiri. Semoga kita semua bisa menerapkan di sekolah kita seperti kita harapkan, yaitu siswa yang berkarakter dan berakhlak mulia. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sukses terus untuk Ibu Fitrieni. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan.